Laga perempat final antara timnas Indonesia U23 lawan Korea Selatan memberikan suasana hati yang tidak menentu bagi Shin Tae-yong. Sebab laga hidup mati itu akan menentukan nasib keduanya dalam ajang Piala Asia U23. Di satu sisi Shin Tae-yong harus menghadapi tanah tumpah darahnya, Korea Selatan. Di sisi lain, dia harus menunjukkan profesionalitasnya sebagai pelatih. Pilihan yang tentu saja sulit jika dinilai secara emosional. FB Highlight akan merangkum kisah Shin Tae-yong yang sempat mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari supporter Korea Selatan, dan membalas dengan kesedihan. Sedih dan gembira menjadi satu. Suasana berbeda terjadi saat timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah memenangkan drama adu penalti. Para pemain Indonesia menangis bahagia, sedangkan pemain Korea Selatan menangisi kegagalan tersebut. Ada kesan tidak percaya dengan apa yang tengah terjadi. Situasi lebih rumit terjadi pada diri Shin Tae-yong pasca pertandingan, antara gembira dan sedih berbaur jadi satu. Tentu saja saya merasa sangat gembira, namun sebagian dari diri saya mengatakan sedih di lubuk hati. Namun pemenangnya harus ditentukan dan saat ini saya melatih timnas Indonesia, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan. Namun pilihan tetap harus diambil. Dengan logika sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Di tangannya, timnas Indonesia U23 mengukir sejarah baru. Partisipasinya yang pertama berbuah meraih tiket babak semifinal Piala Asia U23 2024 hingga saat ini. Sebuah mimpi yang telah dicanangkan Shin Tae-yong sendiri. Terkait perjumpaan dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong sebenarnya berharap terjadi di babak final. Pelatih asal Korea Selatan ini lebih memilih Jepang di babak perempat final, kalaupun bertemu dengan Korea Selatan di babak yang lebih tinggi di mana keduanya berkesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini spesial bagi timnas Indonesia U23 karena berhasil mencetak sejarah di ajang Piala Asia U23, plus kini selangkah lagi bakal lolos ke sepak bola Olimpiade Paris 2024. Pembalasan atas perlakuan supporter. Bagi STY sendiri, tentu kemenangan ini istimewa secara personal. Apapun itu, pelatih berusia 53 tahun tersebut membuktikan jika roda itu berputar. Bagaimana tidak, STY pernah dilempar guling hingga telur di negaranya sendiri pada 2018, buntut dari kekecewaan supporter akibat pencapaian timnas Korea Selatan. Sebelum melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang pernah menjadi pelatih timnas Korsel di segala level usia, termasuk tim senior. Ia bahkan berhasil membawa anak-anak didiknya lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia. Korsel kala itu tergabung di fase grup bersama Meksiko, Swedia, dan Jerman. Meskipun Korea Selatan kalah 1-2 dari Meksiko dan 0-1 dari Swedia, namun kejutan datang saat Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman 2-0. Kemenangan yang tidak diprediksi sebelumnya mampu meredam kritik tajam dari para penggemar akibat kekalahannya dari Meksiko dan Swedia. Walaupun mendapatkan banyak pujian hangat, timnas Korsel yang saat itu tiba di bandara lebih awal sempat mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Pasalnya, saat para pemain dan STY melakukan sesi foto, ada penggemar yang kecewa hingga melempar telur dan guling ke arah mereka. Meski sempat terasa canggung, namun keadaan bisa dikuasai oleh jumlah pendukung tim yang lebih banyak. Mereka berteriak kepada penggemar yang tidak puas agar berhenti melemparkan benda-benda. Pasca Piala Dunia tersebut, STY pun didepak Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), sebelum akhirnya ex-gelandang serang timnas Korea Selatan, 22 caps, itu digandeng PSSI untuk melatih timnas Indonesia pada 2019. Seolah-olah ingin membuktikan, Shin Tae-yong membalas keraguan supporter Korea. Kini di tahun 2024, Shin Tae-yong sukses menyingkirkan negaranya sendiri di pesta sepak bola terakbar Asia di level U23. Revans yang manis tentunya atas perlakuan tidak mengenakan yang diterimanya beberapa tahun silam. Kekalahan adu penalti dengan skor 10-11 menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit, membuat Korsel sebagai juara edisi 2020 itu, gagal mencapai 4 besar Piala Asia U23 untuk keempat kalinya dalam 6 edisi, dan juga membuat mereka gagal lolos ke turnamen Olimpiade ke-10-nya secara berturut-turut sejak 1968.
Myung Jae-yong menyatakan bahwa tidak tersedianya pemain-pemain penting Korsel yang abroad bermain di Eropa seperti gelandang Stoke City Bae Jun-ho, penyerang Celtic Yang Hyun-jun, dan bek Brentford FC Kim Ji-soo, turut memengaruhi hasil memalukan di laga perempat Piala Asia U23 2024 ini. Kami kesulitan menampilkan performa bagus karena kurangnya pemain yang berbasis di Eropa, dalih Myung. Kami mencoba melakukan upaya terbaik untuk memanggil mereka, tetapi karena beberapa alasan mereka tidak dapat bergabung dengan tim. Dan itu memengaruhi kinerja tim secara keseluruhan, imbuhnya.